Baik, di sini kami akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok 3. Kan di sini kami dari kelompok 3, di sini kami membahas tentang teori produksi dan biaya dalam bisnis UMKM. Nah, di sini kami ada beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Elena Haiton Haryana Tambunan, dengan NIM 233215041, dan 2 teman saya, yaitu yang bernama Regina Cantika Sembiring, dengan NIM 233215021, dan Priscilla Nale, dengan NIM 233215029. Adapun topik yang akan kami presentasikan yang pertama yaitu mengenai proses produksi dalam bisnis UMKM. Yang kedua adalah skala usaha dalam bisnis UMKM. Dan yang ketiga itu adalah konsep biaya dalam bisnis UMKM. Di sini yang pertama kami akan menjelaskan mengenai tentang pengertian dari proses produksi, yang dimana artinya itu adalah teori produksi adalah suatu studi tentang bagaimana input atau faktor produksi diubah menjadi output, yang dimana artinya barang atau jasa dengan cara yang paling efisien. Teori produksi dalam bisnis UMKM adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana usaha kecil dan menengah mengubah input, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output, yaitu barang atau jasa secara efisien dan menguntungkan. Nah, tujuannya itu memaksimalkan output dengan input yang minimal. Fokus UMKM itu optimalisasi sumber daya yang terbatas, dan hasilnya adalah peningkatan produktivitas dan profitabilitas. Konsep dasar teori produksi untuk UMKM ini, di sini kami mencantumkan ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi produksi menggambarkan hubungan teknisi antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Bagi UMKM, ini berarti memahami seberapa banyak produk yang bisa dihasilkan dari sumber daya yang tersedia. Yang kedua itu adalah faktor-faktor produksi dalam UMKM ini meliputi tenaga kerja, serangkaian terbatas, dan multifungsi. Modal biasanya terbatas, bahan baku, dan keterampilan atau pengetahuan pemilik usaha. Kombinasi optimal dari faktor-faktor ini menentukan efisiensi produk. Dan yang terakhir itu adalah hukum hasil yang semakin berkurang sangat relevan untuk UMKM. Ketika menambah satu faktor produksi sementara, faktor lain tetap, pada titik tertentu tambahan output akan menurun. Misalnya, menambah pekerja di ruang produksi yang terbatas tidak selalu meningkatkan produktivitas. Di sini kami akan melanjutkan mengenai tentang proses produksi dalam bisnis UMKM ini. Di sini ada 3. Yaitu adalah input, yang dimana ini terdiri dari bahan baku. Bahan baku adalah material dasar yang akan diolah menjadi produk akhir, seperti kayu untuk furnitur atau tepung untuk roti. Yang kedua itu adalah tenaga kerja, mencakup sumber daya manusia yang melakukan aktivitas produksi, mulai dari operator hingga pengawas. Yang ketiga itu adalah modal, berupa dana untuk membeli peralatan, bahan baku, dan membiayai operasional produksi. Yang kedua itu adalah proses. Proses ini adalah transformasi dan pengolahan, yang dimana tahap di mana input diubah menjadi produk melalui serangkaian aktivitas produksi, meliputi pengolahan bahan baku, menggunakan tenaga kerja, peralatan, penerapan teknologi produksi, serta pengendalian kualitas. Proses ini menambah nilai pada bahan mentah sehingga menjadi produk yang memiliki kegunaan bagi konsumen. Yang ketiga itu adalah output. Output ini adalah keluaran, yang dimana ini terdiri dari barang atau jasa siap jual, hasil akhir proses produksi yang memiliki nilai tambah dan siap dipasarkan kepada konsumen. Output harus memiliki standar kualitas yang diharapkan pasar dan memberikan keuntungan bagi UMKM setelah dikurangi biaya produksi. Proses ini bersifat siklis, di mana keuntungan dari penjualan output akan kembali menjadi modal untuk membeli input berikutnya, menciptakan kontinuitas operasional UMKM. Adapun karakteristik dari proses produksi UMKM ini, yang pertama itu adalah skala produksi relatif kecil, yang dimana UMKM memproduksi dalam jumlah terbatas sesuai kapasitas dan modal yang tersedia. Volume produksi yang kecil ini memungkinkan kontrol langsung terhadap setiap tahap produksi dan mudah disesuaikan dengan permintaan pasar tanpa resiko overstock yang besar. Yang kedua itu adalah teknologi sederhana hingga menengah, di mana penggunaan peralatan dan mesin dengan tingkat otomatisasi rendah hingga sedang karena keterbatasan investasi modal. UMKM lebih mengandalkan teknologi yang terjangkau, mudah dipelihara, dan tidak memerlukan keahlian teknis tinggi untuk operasionalnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, fleksibilitas tinggi dalam penyesuaian, yang dimana kemampuan untuk cepat mengubah jenis produk, spesifikasi, atau volume produksi sesuai kebutuhan pasar. Struktur organisasi yang sederhana memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan adaptasi terhadap perubahan permintaan atau tren pasar. Yang keempat itu adalah ketergantungan pada keterampilan individu. Proses produksi sangat bergantung pada keahlian dan pengalaman pekerja atau pemilik usaha. Kualitas produksi dan efisiensi produksi ditentukan oleh kemampuan personal dalam menguasai teknik produksi,
bukan sistem otomatis. Hal ini membuat transfer pengetahuan dan konsistensi kualitas menjadi tantangan utama. Nah, di sini ada faktor-faktor produksi UMKM. Di sini kami ada membuat 3 jenisnya, yaitu mesin dan peralatan, bangunan atau tempat usaha, dan model kerja. Yang dimana mesin dan peralatan ini adalah aset produktif untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi, mulai dari alat sederhana hingga mesin semi otomatis. Bangunan atau tempat usaha ini menyediakan ruang operasional produksi, penyimpanan, dan administrasi, dan modal kerja ini adalah dana untuk membiayai operasional kalian seperti pembelian bahan baku ataupun gaji. Yang kedua itu adalah tenaga kerja atau labor, yang dimana yang pertama itu terdiri dari pemilik usaha yang berperan sebagai manajer, operator, dan pengambilan keputusan utama dengan keterlibatan langsung dalam produksi. Yang kedua itu adalah karyawan tetap atau kontrak, adalah pekerja yang dipekerjakan dengan sistem upah untuk menjalankan aktivitas produksi spesifik. Dan yang ketiga itu adalah tenaga kerja keluarga, sering terlibat tanpa upah formal, memberikan fleksibilitas dan loyalitas tinggi dalam operasional. Yang ketiga itu adalah bahan baku material. Bahan baku material ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah bahan utama, adalah komponen primer yang menjadi dasar produk akhir dan menentukan karakteristik utama produk. Yang kedua itu bahan penolong mendukung proses produksi seperti perekat, pewarna, atau bahan tambahan lainnya. Dan yang ketiga itu adalah bahan kemasan, melindungi produk dan meningkatkan daya tarik visual untuk pemasaran. Yang selanjutnya itu ada kewirausahaan, yang dimana terdiri menjadi 3 bagian juga, yaitu yang pertama inovasi produk, menciptakan diferensiasi dan nilai tambah melalui pengembangan produk baru atau perbaikan produk exciting. Yang kedua itu adalah manajemen risiko, yang dimana mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional, finansial, dan pasar untuk keberlanjutan usahanya. Dan yang ketiga itu adalah strategi pemasaran, merancang pendekatan untuk menjangkau target pasar dan membangun brand awareness dengan sumber daya terbatas. Keempat faktor ini harus dikombinasikan secara optimal untuk menciptakan efisiensi produksi dan profitabilitas UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya, skala usaha UMKM. Skala usaha adalah tolak ukur untuk melihat seberapa besar kapasitas operasional bisnis, meliputi yang pertama itu produksi, berapa banyak barang atau jasa yang dihasilkan, yang kedua modal dana yang diinvestasikan, dan yang terakhir pasar, wilayah penjualan termasuk lokal, nasional, atau ekspor. Selanjutnya, contoh skala usaha mikro versus menengah. Usaha mikro seperti sembako biasanya dijalankan di ruang sempit depan rumah dengan luas kurang dari 10 meter persegi. Pemilik mengelola sendiri dengan bantuan 1-2 anggota keluarga menggunakan modal terbatas di bawah rupiah 10 juta hanya untuk stok barang eceran. Aktivitasnya sebatas menjual produk jadi tanpa proses pengelolaan. Dengan jangkauan pasar terbatas pada tetangga sekitar, berbeda jauh dengan usaha menengah seperti pabrik keripik skala kecil yang menempati bangunan khusus seluas 100-500 meter persegi. Usaha ini sudah memiliki 20 karyawan terbagi dalam divisi produksi, kemasan, dan distribusi. Dengan modal rupiah 100-500 juta untuk mesin, bahan baku, dan gudang, mereka mengelola bahan mentah menjadi produk kemasan bermerek, didistribusikan ke berbagai kota melalui jaringan pemasaran yang lebih terorganisir. Perbedaan fundamental ini menunjukkan bagaimana peningkatan skala usaha mengubah kompleksitas operasional, kebutuhan modal, dan potensi perluasan pasar secara signifikan. Selanjutnya, klasifikasi UMKM berdasarkan skala. Yang pertama, usaha mikro dengan omset kurang lebih sama dengan 300 juta, bisnis sangat kecil, biasanya dikelola perorangan, contoh warung kelontong dengan jumlah karyawan 1-5 orang. Yang kedua, usaha kecil dengan omset 300 juta sampai 2,5 miliar, sudah memiliki struktur organisasi sederhana, contoh kafe dengan 10 karyawan. Dan yang terakhir, usaha menengah dengan omset 2,5 sampai 50 miliar, memiliki manajemen lebih formal, contoh supplier bahan makanan untuk retail, dengan catatan regulasi bisa berbeda-beda di setiap negara. Selanjutnya, UMKM perlu naik skala ketika yang pertama itu permintaan kapasitas. Jika pelanggan sering kehabisan stok, saatnya meningkatkan produksi. Ketika permintaan pasar secara konsisten melampaui kapasitas produksi yang ada, ditandai dengan pelanggan yang sering kehabisan stok. Kondisi ini bukan sekedar tanda bisnis yang ramai, melainkan sinyal alarm bahwa kapasitas saat ini sudah tidak memadai. Jika dibiarkan, dampaknya serius.
penjualan potensial hilang, pelanggan frustasi dan berpotensi beralih ke pesaing, serta reputasi bisnis sebagai pemasok yang tidak andal terbentuk. Meningkatkan produksi dari sekedar pilihan berubah menjadi keharusan untuk mempertahankan pelanggan, exiting, dan memenuhi kebutuhan dasar pasar. Dan yang kedua itu modal cukup, ada dana untuk beli mesin baru atau rekrut karyawan tambahan. Keputusan naik skala baru dapat dijalankan secara realistis jika didukung oleh ketersediaan modal yang memadai, adanya dana khusus untuk investasi baik ditujukan untuk membeli mesin baru yang lebih canggih dan efisien maupun untuk rekrut karyawan dan melatih karyawan tambahan, merupakan fondasi finansial yang vital. Modal ini memungkinkan UMKM memilih strategi ekspansi yang paling sesuai. Pembelian mesin baru biasanya meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan konsistensi output secara signifikan, cocok untuk produk massal, sementara dengan menambah tenaga kerja menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, terutama untuk produk yang memerlukan sentuhan manual atau proses yang kompleks. Analisis biaya manfaat jangka panjang menjadi kunci dalam memutuskan opsi terbaik atau kombinasi dari keduanya. Dan yang terakhir, pasar siap. Misal ada permintaan dari kota lain atau platform e-commerce, naik skala perlu didukung oleh keyakinan bahwa pasar siap menyerap peningkatan output tersebut. Peluang ekspansi pasar yang jelas dan belum tergerap optimal menjadi indikator penting. Misalnya adanya permintaan real dari wilayah geografis baru atau seperti kota atau kabupaten lain, potensi ekspansi melalui saluran penjualan tambahan seperti masuk atau meningkatkan penjualan di platform e-commerce atau bahkan peningkatan pesanan dari pelanggan existing. Keberadaan pasar yang siap ini memastikan bahwa investasi untuk meningkatkan kapasitas tidak akan sia-sia, melainkan memiliki saluran penjualan yang jelas untuk menyerap produksi tambahan sehingga memberikan return on investment atau ROI yang positif. Momentum ideal bagi UMKM untuk naik skala terjadi ketika tiga faktor ini bertemu. Permintaan yang melebihi kapasitas menciptakan urgensi, ketersediaan modal yang cukup memungkinkan eksekusi, dan pasar yang siap berkembang menjamin keberlanjutan. Memanfaatkan momentum ketiganya sejalan, minimalkan risiko ekspansi dan memaksimalkan potensi pertumbuhan, memungkinkan UMKM beralih dari sekedar memenuhi permintaan yang ada menjadi secara aktif mengajar peluang pasar yang lebih luas. Yang berikut strategi naik skala. Yang pertama itu strategi naik skala dari tahap mikro ke kecil. Pada tahap awal ini fokusnya adalah membangun fondasi operasional yang lebih teratur dan meningkatkan nilai transaksi. Penerapan pencatatan keuangan digital menggunakan aplikasi seperti Accurate, Light, atau Microsoft Excel menjadi langkah kritis untuk memetakan kesehatan bisnis secara real-time, memudahkan pelacakan pemasukan, pengeluaran, dan menyiapkan laporan keuangan yang kredibel. Syarat utama untuk mengakses permodalan secara paralel, diversifikasi produk sederhana dapat langsung meningkatkan pendapatan, misalnya warung kopi yang menambahkan menu snack lokal. Strategi ini tak hanya menaikkan average transaction value, tetapi juga memperkuat daya tarik pelanggan dengan menawarkan solusi lebih komprehensif. Yang kedua, strategi naik skala dari tahap kecil ke menengah. Ketika usaha mulai stabil, inovasi teknologi dan ekspansi pasar digital menjadi pendorong utama. Investasi dalam teknologi produksi seperti mesin pengemas otomatis untuk usaha keripik tak sekedar mempercepat output, tetapi juga menjamin konsistensi kualitas dan efisiensi biaya tenaga kerja jangka panjang. Bersamaan dengan itu, pemanfaatan platform e-commerce secara strategis melalui fitur iklan berbayar, contoh promote pins di Tokopedia atau ADS di Shopee, memungkinkan penetrasi pasar lebih masif, menjangkau calon pelanggan di berbagai demografi dan geografis yang selama ini belum tersentuh, sekaligus membangun brand awareness. Yang terakhir, strategi naik skala dari tahap menengah ke besar. Pada fase matang, optimasi distribusi dan logistik menjadi kunci menenangkan persaingan kolaborasi dengan mitra logistik profesional seperti JNE, Si Cepat, atau JNT. Menawarkan solusi skala level untuk cakupan pengiriman nasional yang lebih luas, ongkir bersaing, dan layanan tracking real-time, faktor penentu kepuasan pelanggan modern. Kerjasama ini juga mengurangi beban operasional, meminimalkan risiko keterlambatan pengiriman, dan memungkinkan fokus sumber daya pada inovasi
produk atau pengembangan pasar baru. Ini adalah inti kesuksesan naik skala. Transisi antara tahap ini bukan sekedar menambah kapasitas, melainkan transformasi menyeluruh, digital, operasional sebagai fondasi, adopsi teknologi tepat guna untuk efisiensi, ekspansi pemasaran berbasis data, dan kolaborasi logistik strategis. Kesiapan menjalankan strategis berlapis ini secara beriringan menentukan keberhasilan UMKM bertransformasi dari usaha lokal menjadi pemain regional atau nasional yang kompetitif. Nah, ini ada hambatan umumnya. Yang pertama, kendala modal. Kendala modal menjadi penghalang utama, terutama bagi usaha mikro yang kesulitan memperoleh pinjaman konvensional karena ketidakadaan agunan. Solusi strategis untuk masalah ini adalah memanfaatkan kredit usaha rakyat atau KUR. Program pemerintah ini menawarkan akses pendanaan dengan bunga rendah dan persyaratan agunan yang lebih fleksibel, sehingga dapat menjadi penyokong pilar bagi ekspansi usaha tanpa membebani arus kas secara berlebihan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM muncul sebagai tantangan signifikan ketika usaha siap naik skala. Seringkali, karyawan belum memiliki keterampilan memadai untuk mengelola operasi produk yang lebih besar dan kompleks. Solusinya efektif untuk mengatasi kesenjangan kompetensi ini adalah dengan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK. Lembaga pelatih vokasi milik pemerintah ini menyediakan berbagai program peningkatan keterampilan teknis dan manajerial secara terjangkau, mempersiapkan tenaga kerja UMKM untuk menghadapi tuntutan produksi skala besar. Yang terakhir, persaingan pasar yang ketat membuat UMKM kesulitan menembus dominasi merek besar yang sudah mapan. Untuk membedakan diri, dan solusi cerdas yang dapat diambil adalah memanfaatkan keunikan lokal sebagai nilai jual utama dengan menonjolkan aspek kekhasan daerah seperti bahan baku organik, teknik produksi tradisional, atau cerita budaya di balik produk. Contoh keripik singkong organik asli desa tani. UMKM dapat membangun identitas merek yang unik dan menarik bagi segmen pasar yang mengapresiasi keaslian dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, meski hambatan modal, SDM, dan pasar terasa berat, solusi praktis seperti memanfaatkan program pemerintah, KUR, dan BLK, dan membangun diferensi berbasis kearifan lokal dapat menjadi senjata ampuh bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang, bersaing secara lebih efektif. Selanjutnya ada konsep biaya produksi. Biaya dalam bisnis UMKM adalah seluruh pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk menjalankan dan mempertahankan operasional usaha, mulai dari produksi hingga pemasarannya. Memahami biaya ini penting agar UMKM dapat mengelola keuangan dengan baik, menentukan harga jual, dan menjaga keuntungannya. Di sini ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini adalah pengeluaran yang harus dibayar oleh UMKM secara rutin dalam periode tertentu, terlepas dari tinggi rendahnya volume produksi atau penjualan. Biaya ini akan tetap sama meskipun bisnis sedang sepi maupun ramai. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost. Ini adalah pengeluaran yang berubah secara proporsional dengan tingkat produksi atau penjualan dalam bisnis UMKM. Semakin banyak produk yang dibuat atau dijual, semakin tinggi biaya variabel yang dikeluarkan dan sebaliknya. Di sini ada contoh dari biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama itu ada sewa tempat atau gedung, ada gaji karyawan tetap, penyusutan mesin, asuransi, dan listrik minimum. Lalu contoh biaya variabel ini ada bahan baku, upah tenaga kerja harian, listrik produksi, transportasi, maupun kemasan. Ini ada juga klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah biaya produksi, di mana ini mencakup semua pengeluaran untuk menghasilkan produk atau jasa. Ini terdiri dari bahan baku langsung seperti tepung untuk roti, tenaga kerja langsung seperti upah tukang jahit dan overhead pabrik seperti listrik mesin produksi. Yang kedua ada biaya pemasaran, ini meliputi promosi, iklan media sosial, biaya marketplace, kemasan menarik, dan gaji sales. Untuk UMKM online, biaya ini bisa mencapai 10-20% dari omset. Yang ketiga ada biaya administrasi, mencakup gaji bagian keuangan, biaya perizinan, asuransi, dan perlengkapan kantor. Meskipun tidak langsung menghasilkan produk, biaya ini penting untuk kelancaran operasional. Selanjutnya, di sini ada konsep biaya produksi, ada rumusnya sendiri, yaitu total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Total cost ini merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi barang atau jasa. Biaya total ini digunakan untuk menentukan seberapa besar pengeluaran dan membantu dalam menetapkan harga jual serta membantu mengevaluasi keuntungan nantinya.
Selanjutnya ada efisiensi biaya di dalam UMKM. Yang pertama ada economy of scale atau skala ekonomi. Ini penurunan biaya per unit produksi yang terjadi ketika volume produksi meningkat. Di sini ada manfaat dari skala ekonomi. Yang pertama itu biaya produksi lebih efisien. Dengan meningkatnya volume produksi, perusahaan dapat menyebarkan biaya tetap seperti mesin, sewa pabrik, dan gaji karyawan ke lebih banyak unit produk. Hal ini mengurangi biaya tetap per unit sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah dan efisien. Yang kedua ada harga jual bisa lebih kompetitif. Ini efisiensi produksi memungkinkan perusahaan menawarkan harga yang lebih menarik bagi konsumen. Harga yang lebih rendah meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing perusahaan. Struktur biaya yang rendah memungkinkan perusahaan menawarkan harga yang lebih rendah dari pesaing. Keunggulan biaya ini memberikan keunggulan kompetitif dan memicu kompetitor untuk menerapkan strategi yang lebih agresif. Yang kedua ada optimalisasi bahan baku, di mana ini adalah upaya mengurangi limbah atau waste dan meningkatkan hasil atau yield dari bahan baku yang digunakan. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama menghemat biaya pembelian bahan baku. Dengan mengurangi limbah dan meningkatkan hasil, perusahaan dapat menggunakan bahan baku secara lebih efisien. Artinya bahan baku yang sama dapat menghasilkan produk lebih banyak sehingga kebutuhan pembelian bahan baku baru berkurang dan biaya pembelian dapat ditekan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi proses produksi. Optimalisasi bahan baku membuat proses produksi berjalan lebih lancar dan efektif. Penggunaan bahan baku yang tepat dan minim, limbah mengurangi waktu dan tenaga yang terbuang, sehingga produktivitas meningkat dan proses produksi menjadi lebih hemat sumber daya. Lalu yang ketiga ada mengurangi dampak lingkungan. Dengan meminimalkan limbah bahan baku, perusahaan berkontribusi pada pengurangan polusi dan sampah industri. Hal ini membantu menjaga kelestarian lingkungan serta memenuhi standar dan regulasi lingkungan yang berlaku. Sekaligus ini meningkatkan citra perusahaan sebagai pelaku bisnis yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Ini berarti meningkatkan output atau hasil produksi dengan menggunakan input sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Manfaat dari ini adalah yang pertama meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan menghasilkan lebih banyak produk tanpa menambah biaya input, perusahaan dapat menjual lebih banyak lagi produk dan meningkatkan pendapatan perusahaannya. Karena biaya produksi per unit menurun, margin keuntungan juga meningkat. Yang kedua, mengurangi pemborosan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya yang optimal menghindarkan pemborosan bahan baku, tenaga kerja, waktu, dan energi. Hal ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya. Yang ketiga ada meningkatkan kapasitas produksi tanpa tambahan biaya besar. Dengan efisiensi yang lebih baik, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus investasi besar pada mesin, fasilitas, ataupun tenaga kerja yang baru. Ini mempercepat pertumbuhan produksi dengan modal yang lebih hemat. Lalu yang terakhir ada teknologi tepat guna, di mana ini adalah investasi pada teknologi yang sesuai dengan skala dan kebutuhan usaha. Manfaat dari hal ini adalah yang pertama, memaksimalkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan teknologi yang sesuai, proses produksi dan operasional dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Teknologi ini dapat membantu mengurangi waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, ada mengurangi risiko investasi berlebihan. Ini memilih teknologi yang tepat menghindarkan perusahaan dari pembelian alat atau sistem yang terlalu mahal atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mengurangi risiko kerugian akibat investasi yang tidak optimal dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga itu mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Teknologi tepat guna memungkinkan perusahaan berkembang secara stabil dan berkelanjutan. Dengan investasi yang tepat, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar tanpa harus melakukan perubahan besar secara mendadak. Selanjutnya ada strategi peningkatan produktivitas. Yang pertama ini analisis. Analisis itu dimulai dengan evaluasi proses produksi saat ini. Langkah pertamanya adalah melakukan penilaian menyeluruh terhadap proses produksi yang sedang berjalan di UMKM. Ini meliputi pengamatan alur kerja, identifikasi penggunaan bahan baku, waktu proses, dan tenaga kerja. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami efisiensi proses dan menemukan area yang kurang optimal. Misalnya, proses yang memakan waktu lama atau penggunaan bahan baku yang berlebihan. Yang kedua, identifikasi. Ini adalah langkah untuk menemukan bottleneck dan pemborosan. Setelah dievaluasi, fokus pada identifikasi bottleneck atau titik penghambat dan pemborosan dalam proses produksi. Bottleneck bisa berupa mesin yang sering rusak, proses manual yang lambat, atau kurangnya keterampilan tenaga kerja. Pemborosan bisa berupa limbah bahan baku, waktu tunggu, atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Dengan mengenali hambatan ini, UMKM dapat menentukan prioritas perbaikan yang paling berdampak pada peningkatan produktivitas.
Selanjutnya yang ketiga itu ada implementasi. Implementasi ini adalah penerapan perbaikan secara bertahap. UMKM dianjurkan untuk melakukan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan atau continuous improvement. Misalnya, memperbaiki manajemen persediaan bahan baku untuk mengurangi limbah, menerapkan teknologi tepat guna seperti software, manajemen inventaris, atau memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilannya. Pendekatan bertahap ini memungkinkan UMKM mengelola sumber daya terbatas dan menilai efektivitas setiap perubahan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah yang terakhir ini ada monitoring. Ini adalah langkah yang memantau dan mengevaluasi hasilnya. Setelah perbaikan diterapkan, penting untuk memantau hasil dari menggunakan indikator kinerja yang relevan seperti waktu produksi, jumlah produk cacat, atau biaya produksi per unit. Evaluasi secara berkala ini membantu UMKM mengetahui apakah perbaikan yang bertahap tersebut memberikan dampak positif dan menentukan langkah selanjutnya. Jika hasilnya belum optimal, siklus evaluasi dan perbaikan dapat diulang untuk terus meningkatkan produktivitas perusahaan. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.